Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 11. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi semester genap. Materi kita saat ini adalah kemunduran umat Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam pernah mencapai kejayaannya yang cukup lama, pernah menguasai dunia, mulai semenjak Rasulullah mendirikan negara di Madinah sampai nanti jatuhnya atau runtuhnya dinasti terakhir yang mencerminkan atau sebagai simbol Islam yaitu Daulat Turki Utsmani. Totalnya kira-kira dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Jadi hampir 13 abad kurang lebih Islam ini berjaya cukup lama. Akan tetapi perlu kita ketahui bagaimana masa kejayaannya. Abbasiyah ini berjaya cukup lama di Baghdad, tetapi masa keemasannya hanya di fase pertama saja. Tapi Abbasiyah juga dikatakan bahwasanya punya keemasan atau kejayaan Islam berada di masa Abbasiyah tadi. Ini berkuasa selama 5 abad. Umayyah 1 dan 2, ini juga demikian, Umayyah yang sebelumnya Abbasiyah, tetapi nanti dilanjutkan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, yang mana ini bertahan cukup lama sampai kira-kira 7 abadan. Kemudian Turki Utsmani, ini yang sebagai daulat terakhir, kesultanan terakhir yang mencapai Islam yang runtuh di abad ke-20. Itu juga dengan Syafi'i dan Monggol, ini semua sudah kita pelajari di materi sebelumnya di kelas 10 maupun kelas 11. Selanjutnya, penyebab kemunduran dinasti Islam. Apa kira-kira menyebabkan kemunduran paling tidak 5 dari dinasti yang mencerminkan Islam itu sendiri? Pertama ada faktor internal. Pertama adalah perebutan kekuasaan. Ini sudah kita bahas, hampir setiap dinasti yang runtuh itu disebabkan adalah perebutan kekuasaan secara internal. Di sana, kenapa? Karena memang sistemnya adalah sistem monarki yang mana mengharuskan penggantinya adalah dari keturunan. Jadi sehingga di sana rawan konflik internal yang mana bertujuan untuk merebut kekuasaan. Kemudian fanatisme kebangsaan dan perebutan pengaruh pemerintahan, khususnya di Abbasiyah. Nah, ini di Abbasiyah ini terjadinya persaingan kebangsaan, yaitu adalah bangsa Arab yang mewakili Abbasiyah asli, tetapi di sana pengaruhnya diperebutkan antara bangsa Persia maupun Turki. Kemudian krisis ekonomi, ini khususnya di masa Abbasiyah dan Utsmani. Terlebih Utsmani itu jatuh karena banyaknya hutang dan banyaknya krisis di ekonomi sehingga dinasti Utsmani jatuh. Begitu juga dengan Abbasiyah. Selanjutnya, faktor internal itu adalah wilayah yang terpecah belah. Ini di Abbasiyah dan Andalusia. Kalau Abbasiyah sendiri itu walaupun eksis selama 5 abad, tetapi di 50 tahun terakhir dan bahkan sebelumnya, negara Abbasiyah ini hanya memiliki wilayah Baghdad saja dan selebihnya itu sudah terpecah-pecah menjadi dinasti yang semi merdeka seperti dinasti Turki Seljuk, kemudian dinasti yang sebelah timur ada Ghaznawi dan sebagainya. Kemudian Andalusia pun demikian. Andalusia dulunya di bawah satu kekuasaan Umayyah, tetapi terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan akhirnya Andalusia ini hancur dan bahkan tidak tersisa kerajaan apapun di akhir masanya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Pertama adalah perang salib, ini yang sangat menyita banyak di masa Abbasiyah, tetapi perang salib tidak semua Abbasiyah terlibat, yang lebih terlibat adalah dinasti Seljuk dan juga nanti Abbasiyah pun akan memiliki pengaruh juga sehingga nanti membawakan ke fase krisis ekonomi dan sebagainya sehingga jatuhlah Abbasiyah. Kemudian serangan Mongol, demikian serangan Mongol selain dari sebelah barat perang Khalid, sebelah timur dapat serangan dari pasukan invasi Mongol sehingga Abbasiyah pun jatuh. Kemudian Andalusia ini terjadi konflik dengan kerajaan Kristen di Andalusia yang mana mereka semuanya terusir, tak tersisa, akan dipaksa untuk memeluk ajaran Kristen atau terbunuh. Kemudian penjajahan Inggris, ini yang kita belajar kemarin bahwasanya dinasti Mughal ini salah satu penyebab runtuhnya adalah ketika dijajah oleh Inggris dan khususnya juga mereka memonopoli perdagangan di sana. Kemudian dinasti Mughal juga itu adalah adanya konflik ideologi Sunni Syiah dengan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani eksis, dinasti Mughal, ini dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi ini adanya terlibat konflik dengan dinasti Utsmani yang ideologinya adalah Sunni, sedangkan Syafawi itu adalah Syiah. Kemudian Syekh Amir Syakib Arsalan ini membuat poin-poin kenapa umat Islam ini mundur dan sulit untuk maju. Pertama adalah umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran sesuai dengan syariat. Jadi ajaran syariat ini hanya sekedar ajaran saja tapi tidak diamalkan. Kemudian kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah.
Ini kita dapatkan di fase-fase terakhir, entah di Utsmani maupun di Abbasiyah. Kalau di Abbasiyah, itu mereka terpecah menjadi wilayah pemerintahan. Kalau di masa-masa Utsmani, ini juga jelas sekali bagaimana mereka terpecah belah dan terjajah oleh kekuatan Eropa. Kemudian ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi hubud dunia, terlalu sangat cinta dunia, mereka sehingga lupa bahwasanya tujuan mereka di dunia itu bukan hanya untuk berlama-lama dunia, sehingga mengabaikan dengan tujuan utama tadi, sehingga tujuan yang bisa membawa mereka menuju kemajuan terabaikan dengan kepentingan duniawi. Dan terakhir, hilangnya semangat jihad. Jihad sendiri tidak bisa diartikan hanya dalam peperangan saja. Jadi dia juga bisa diartikan bersungguh-sungguh dalam menegakkan syariat Islam maupun juga bersungguh-sungguh untuk kemajuan Islam dan sebagainya. Itu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan kita diskusikan di WhatsApp maupun di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.